Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah hari ini, Kamis 23 Mei 2024. Mbak Ida Fauzia, politisi PKB ya, menyebut bahwa Anies masuk radar PKB untuk Pilkada Jakarta. Oh, mantap. Ketika partai-partai pengusung utamanya dulu rame-rame mengatakan tidak akan mencalonkan Anies, ya, PKS kan katanya akan mengusung kader sendiri. Ini malah PKB menerima dengan tangan terbuka, akan sudah masuk di radarnya PKB untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, kalau Anies maju masuk radarnya PKB, jadi calon gubernur ya, terus calon wakil gubernurnya siapa? Menurut saya kalau ini serius, yang paling pas ya Caimin. Jadi kembali pasangan mengulang masa-masa Pilpres kemarin, Anies Caimin. Anies Caimin setelah gagal menjadi capres kemarin, akan mencoba peruntungannya. Perlu dicoba saya kira untuk maju di Pilgub DKI Jakarta Anies Caimin. Loh ya, kenapa? Gengsi. Loh Anies sendiri yang capresnya aja mau kok menjadi calon gubernur walaupun downgrade ya, turun levelnya ya. Apalagi Caimin yang hanya wakil presiden. Masa mau dibalik, mau gantian Caimin Anies? Ya kalau Anies mau sih nggak apa-apa ya. Masuk akal juga karena yang punya partai kan PKB kan Caimin. Jadi sekarang ganti Anies. Kamu kemarin menjadi capres saya gagal kamu. Kamu sekarang makili saya. Ini kan partai saya. Kalau begitu argumentatif juga sebenarnya secara politik. Ini rame nih. Rame nih menguji kesaktian politik Anies dan Caimin. Kalau sampai kalah lagi di Pilgub DKI seadanya maju bener ya sudah berhenti aja dari dunia perpolitikan. Misi sih masa nanti mau maju lagi, turun grade lagi, nyalon bupati, wakil bupati, Anies Caimin. Kan nggak lucu kan ya. Tapi kalau mau ya silakan. Biar kita tonton bareng-bareng. Ini yang nulis Detik ini sahabat saya. PKB mendorong Waketum PKB Ida Fauzia untuk maju Pilkada DKI Jakarta. Ida membeberkan Anies Baswedan juga menjadi salah satu nama yang masuk radar PKB. Ya masuk dalam radar PKB. Ujar Ida di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 22 Mei kemarin berarti ya. Ia menjawab pertanyaan apakah Anies masuk radar PKB untuk Pilkada Jakarta. Ketika ditanya apakah ia siap maju di Pilkada DKI bila PKB mengusung, Ida menyebut prosesnya masih berjalan di partai. Enggak lah, enggak seru Mbak Ida. Yang seru itu adalah Anies Caimin. Iya, mengulangi kemarin kan sudah harmonis, sudah tahulah cara wong ngambah dalane iki wis ngerti lika-likune, wis ngerti selaih cara Banyumas, sudah tahu persnelengnya itu Anies dan Caimin. Jadi sekarang gak usah tanggung-tanggung, jangan diganti, nanti malah beda lagi urusannya. Kembali Anies Caimin di Pilgub DKI Jakarta. Ya kan sekali-kali siapa tahu nanti gagal jadi wakil presiden Caimin, kemudian sukses berhasil menjadi wakil gubernur bersama Anies, lumayan kan. Masih akan diproses DPP, kata Ida. Sebelumnya Waketum PKB Jazilul Fawait menuturkan ada dua nama yang akan didorong maju dalam kontestasi Pilkada DKI 2024. Di antaranya yaitu Waketum PKB Ida Fauzia dan Ketua DPP PKB Hasbiallah Ilyas. Lah, nggak rame lah. Caimin aja belum tentu menang, jangankan yang anggotanya. Yang untuk DKI Bu Ida Fauzia kita dorong, tentu nggak bisa sendirian. Karena PKB cuma 10 kursi. Maka langkah pertama ya tentu menyiapkan figur yang menurut saya Bu Ida Pak Hasbi sudah memiliki pengalaman di dalam pemerintahan di legislatif juga.
terus kalau PKB belum cukup kursi, koalisinya siapa? Koalisinya siapa untuk ngusung Anies Caimin dengan PKS? Kalau PKS mau ya bagus. Jadi kan sekarang lagi semangat tuh PKB berkoalisi dengan PKS. Jadi nggak apa-apa saya kira. Jawa Timur kan katanya PKB dengan PKS juga. DKI Jakarta apalagi kan lebih layak lagi, lebih pantas lagi koalisi itu diusung. Kan pas PKS PKB cak apa Muhaimin cak Anies apa cak Anies cak Imin. Rame nih Mas, kan sudah punya pengalaman, sudah lebih populer dibanding pasangan-pasangan yang tadi sampai Mbak Ida Hasbi sampai itu. Orang belum kenal di Jakarta lah, susah menang ya. Tapi kalau Anies cak Imin bisa jadi rame. Saya dorong itu di Jakarta maju koalisi PKB PKS dengan calon Anies cak Imin ya. Kemudian di Jawa Timur juga PKB PKS yang katanya mau mengusung Kiai Marzuki Mustamar. Tetapi sejujurnya saya sangat tidak sepakat kalau kemudian Kiai Marzuki Mustamar mau diusung oleh koalisi PKB PKS menjadi calon gubernur. Menurut saya bukan makomnya Kiai Marzuki lah ya, bukan masalah level apa, tapi makom dalam konteks tugas yang lebih penting. Menurut saya Kiai Marzuki Mustamar makomnya di Kiai, ngomong umat gitu ya, ngasuh pesantren itu jauh lebih mulia, jauh lebih penting, jauh lebih dibutuhkan masyarakat daripada di pemerintahan jadi calon gubernur. Ya kalau jadi, kalau nggak jadi kan kasihan Kiai Marzuki Mustamar menjadi bulan-bulanan politik, menjadi turun kelas menurut saya kalau Kiai Marzuki Mustamar mau dicalonkan sebagai gubernur di Jawa Timur. Kalau jadi pun menurut saya beresiko. Ya nun sewu, Kiai Marzuki Mustamar kan pengalamannya di dunia pesantren, ngaji, mulang umat, mulang santri. Dikaliku menjadi pejabat birokrasi itu mengerikan Pak Kiai Marzuki. Nah, nanti Kiai Marzuki kan karena background kiai, background ulama, background santri, biasanya melaksanakan mengerjakan sesuatu dengan landasan kejujuran. Nah kalau di dunia politik, di birokrasi nanti itu pun pasti harus dikerjakan atas dasar kejujuran pula. Tapi di dunia politik sebagaimana kita tahu kadang-kadang kejujuran itu dibungkus dengan berbagai macam hal yang ternyata tidak benar. Bungkusnya putih ternyata isinya hitam. Atau sebaliknya gitu, yang hitam dibuat menjadi abu-abu gitu. Nanti takut untuk dijebak oleh lawan politik, saking jujurnya, saking percayanya dikira benar, ternyata sedang menjerumuskan. Makanya menurut saya itu berbahaya dan enggak lah menurut saya. Bukan makomnya Kiai Marzuki Mustamar untuk menjadi politisi langsung. Kalau pendukung mungkin lah ya, walaupun itu juga banyak yang menyayangkan. Jadi makomnya Pak Kiai Marzuki dan kiai-kiai yang lain ya menurut saya jadi kiai, ngasuh pesantren, mulang ngaji, mulang banyak umat, ngomong umat biar tidak kebingungan, biar menjadi korban, tidak menjadi korban politikus-politikus, tidak menjadi korban politik praktis. Menurut saya itu sudah yang paling pas Kiai Marzuki Mustamar. Jadi terakhir kita doakan, kita berharap mudah-mudahan Kiai Marzuki Mustamar tidak mempan dirayu oleh politikus-politikus PKB dan PKS untuk maju dalam pilkada Jawa Timur. Karena menurut saya madorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Menurut saya begitu. Di antaranya madorot yang jelas di depan mata adalah akan terpecahnya warga Nahdliyin di sana. Yang kedua akan membuat Kiai Marzuki Mustamar jauh dari umat yang harusnya diulang ngaji. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.